Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa tips atau kiat-kiat sehat berpuasa selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus corona atau disebut dengan SARS-CoV-2, di mana tingkat penyebaran penyakit ini begitu cepat dan angka kematian yang cukup tinggi. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada tahun ini bulan puasa di bulan Ramadan ini tentunya kita rasakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sudah merupakan ancaman bagi seluruh penjuru dunia. Nah, karena itu pentingnya kita berperilaku hidup sehat agar kita bisa sama-sama selamat dari penyebaran virus ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sehat berpuasa di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saat ini masih banyak beredar informasi yang mengatakan bahwa ketika kita berpuasa, itu akan menyebabkan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, hal tersebut sepenuhnya tidak benar. Justru malah dapat menyebabkan daya tahan tubuh bisa optimal dan dapat bertahan dari serangan-serangan virus penyakit. Kenapa? Karena pada saat kita berpuasa, tubuh kita akan kosong dari asupan makanan dan minuman, kurang lebih selama 12-14 jam. Nah, pada masa tersebut terjadi adanya regenerasi sel, termasuk sel-sel tubuh yang bisa menguatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian pada saat kita berpuasa juga tubuh kita akan mengalami kesempatan mengeliminasi zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh ataupun dari hasil metabolisme makanan ataupun minuman. Jadi seperti zat-zat toksin dari bahan tambahan makanan ataupun minuman, kemudian radikal bebas, sisa polusi yang sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, pada saat kita berpuasa, justru tubuh kita akan terasa sehat. Kemudian berikutnya, bagaimana untuk pemilihan menu makanan ya saat kita berpuasa di masa pandemi COVID-19 ini ya. Tentunya tujuannya untuk bisa mengoptimalkan daya tahan tubuh, bisa melakukan upaya booster imunitas tubuh. Nah, komponen dasar bahan makanan di dalam tubuh kita perlukan adanya makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien di sini ada karbohidrat, ada protein dan lemak. Nah, kita fokuskan pada porsi protein. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini kita upayakan adanya booster imunitas di porsi protein. Menurut ahli gizi, porsi protein bagi dewasa yaitu 6 porsi. Nanti akan terbagi pada menu berbuka puasa, kemudian snack menjelang tidur, ataupun pada saat menu sahur. Nah, kemudian konsep sehat makanan yaitu ada di kebutuhan mikronutrien. Nah, kebutuhan mikronutrien di sini sangat penting walaupun dalam jumlah sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Dia prinsipnya bersifat esensial. Kenapa? Karena nanti akan membantu metabolisme tubuh, membantu metabolisme regenerasi sel-sel daya tahan tubuh kita. Contohnya bisa kita dapatkan di sayur-sayuran ataupun di buah-buahan.
Nah, tadi untuk protein itu kita anjurkan ya protein yang rendah lemak seperti ada ikan, kemudian ada telur, ada kacang-kacangan di tempe, kemudian bisa ditambah dengan susu. Nah, susu yang seperti apa? Susu yang difermentasi, misalkan yogurt. Nah, kenapa harus susu yang difermentasi? Karena susu fermentasi ini mengandung asam amino, kemudian ada probiotik yang bisa membantu perbaikan sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, di masa pandemi COVID ini tentunya ada beberapa kondisi yang khusus ya, terutama misalkan pada orang dalam pemantauan ataupun orang tanpa gejala atau orang yang sudah sembuh dari virus tersebut tetapi masih ada proses pemulihan. Nah, itu tentunya kebutuhannya akan lebih dibandingkan dengan manusia sehat. Nah, lebihnya dalam kebutuhan suplementasi makanan. Suplementasi makanan ini bisa kita dapatkan dari tambahan-tambahan ya vitamin dan mineral, bisa dari bentuk sediaan suplemen yang ada di apotek, kemudian bisa juga kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Misalkan dari buah-buahan, sari buah dari buah asli itu sangat baik karena kaya dengan vitamin dan mineral. Kemudian dari sayuran yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna merah, atau sayuran yang ada di wortel ya karena mengandung beta karotin. Nah, itu sangat bermanfaat untuk menstimulasi sel-sel yang ada di dalam tubuh agar bisa menopang ya booster untuk imunitas tubuh kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pemirsa yang berbahagia, untuk kita bisa menjalankan hidup sehat ini juga perlu menjaga kebugaran tubuh kita. Kita juga bisa melakukan aktivitas fisik ya, karena di masa pandemi ini kita dianjurkan berada di dalam rumah, jadi kita bisa melakukan perenggangan otot sendi ataupun otot rangka tubuh kita, karena itu memang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kebugaran tubuh kita. Nah, selain hal tersebut juga perlu kita jalankan ya himbauan-himbauan dari pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Misalkan kita menerapkan proses social physical distancing, jaga jarak. Kalau keluar rumah menggunakan masker, kemudian biasakan kita cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jika tidak ada sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Dan biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mudah-mudahan kiat-kiat tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama agar kita bisa menghadapi masa-masa kesulitan dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Buah naga merah merona, enak dikunyah saat berbuka. Mari bersama lawan corona, tetap di rumah sambil berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.